Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memberkati engkau sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Horas, berbahagialah dan bersukacita, sebab kasih Tuhan senantiasa melimpahi kita. Kasih-Nya juga yang menghantar tibakan kita dari berbagai tempat bersekutu di gereja kita ini, dalam ibadah kita, minggu kita yang ke-16 setelah Trinitatis, dibungkus oleh satu tema yang besar, yaitu Allah Maha Kudus dan Maha Tahu. Saudara-saudara, tentramkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah firman Tuhan yang diambil dari kitab Nabi Habakuk, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-12 sampai ke-17. Saya baca buat kita sekalian. Baiklah, kita sekalian terhubung kepada Tuhan kita. Dengarlah firman Tuhan. Bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami ya Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan, ya gunung batu. Telah kau tentukan dia untuk menyiksa. Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu, dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia? Engkau menjadikan manusia itu seperti ikan di laut, seperti binatang-binatang melata yang tidak ada pemerintahnya. Semuanya mereka ditarik ke atas dengan kail, ditangkap dengan pukatnya, dan dikumpulkan dengan payangnya. Itulah sebabnya ia bersukaria dan bersorak-sorai. Itulah sebabnya dipersembahkannya korban untuk pukatnya dan dibakarnya korban untuk payangnya. Sebab oleh karena alat-alat itu pendapatannya mewah dan rezekinya berlimpah-limpah. Sebab itukah ia selalu menghunus pedangnya dan membunuh bangsa-bangsa dengan tidak kenal belas kasihan? Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Habakuk ini merupakan golongan daripada kitab nabi-nabi kecil yang dipanggil Tuhan ketika pemerintahan Raja Yosia. Saudara, kenapa dia dipanggil? Persoalan utama di sana adalah persoalan keadilan dan penderitaan. Kalau kita mau baca itu juga di dalam kitab yang sama, pasal 1 ayat 3, itu dikatakan, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Maka saudara-saudara, menu yang sering terjadi, kelihatan dalam kehidupan sehari-hari itu adalah kekerasan, kelaliman, dan juga persoalan ketidakadilan. Ini yang terjadi di tengah-tengah bangsa itu. Dan untuk ini Habakuk dipanggil melihat itu. Saudara-saudara, kalau kita cerita tentang keadilan, sebetulnya kata keadilan ini apa arti adil? Kalau kita periksa dari berbagai kamus, ada banyak hal orang gambarkan tentang keadilan. Tapi satu secara umum saya mau sampaikan bahwa keadilan adalah, kata adil itu mengandung makna tidak berat sebelah.
Ya kan? Kata adil itu juga mengandung makna untuk memberikan hak seseorang kepada yang berhak, bukan merampas. Kata adil itu juga berseru untuk berpihak pada kebenaran. Maka salah satu sifat Tuhan adalah adil. Dan keadilan Allah sudah diwujudkan di dalam Kristus Yesus. Sebab sesungguhnya manusia dengan segala keberdosaannya tidak mungkin hidup sampai sekarang. Nah, karena apa? Karena mereka sudah milik daripada kuasa kegelapan. Sudah milik dari maut. Lalu Allah datang menebus. Nah, di sana Allah memenuhi rasa keadilan, yaitu Dia yang menjadi korban. Kenapa? Karena Dia begitu mengasihi. Itu yang pertama. Jadi saudara-saudara, orang yang suka berbuat tidak adil itu pasti suka menyelewengkan sesuatu yang tidak pantas dia miliki. Jadi kita sendiri melihat diri kita ya. Pernahkah kita berlaku seperti itu? Apakah kita pernah menyelewengkan hak orang lain? Apakah kita pernah menyelewengkan milik pemerintah untuk kebahagiaan kita, untuk kesenangan kita? Dan pasti oleh karena perilaku seperti itu akan melahirkan satu akibat. Karena konteks daripada Habakuk adalah penderitaan. Ya. Jadi perbuatan yang tidak adil itu akan melahirkan penderitaan. Tapi saudara-saudara, apa arti penderitaan? Apa arti derita? Derita itu kalau kita periksa lagi berbagai kamus, secara umum saya mau sampaikan bahwa derita itu adalah satu peristiwa yang tidak mengenakkan yang terjadi dalam kehidupan seseorang, kelompok atau daerah itu. Dan ini bisa dipengaruhi berbagai hal. Bisa faktor eksternal mungkin karena bencana. Biasanya kalau karena bencana kita bisa melihat air, kalau dahulu negara kita ini pernah dilanda tsunami, maka korban-korban itu banyak yang menderita. Yang tadinya dia enak-enak di keluarganya, bersenda gurau, tahu-tahu datang wabah buas. Mereka terpisah satu sama lain, bahkan banyak yang meninggal tanpa sempat meninggalkan pesan. Yang ada adalah stres, trauma. Ya. Tapi penderitaan juga bisa diakibatkan oleh perilaku penyelewengan yang kita sebutkan tadi. Maka kalau kita periksa kenapa ada penderitaan di tengah-tengah dunia ini, itu semua faktornya adalah dari dalam diri manusia, kelompok manusia, dan mungkin juga dari bencana-bencana yang terjadi. Lalu orang-orang akan berteriak, "Ya Tuhan, kenapa ada ini?" Saudara, ketahuilah Tuhan tidak pernah membuat penderitaan. Penderitaan itu murni dari diri manusia dan dari iblis. Percaya? Iblis yang membuat kita menderita, dan kita mau menjadi pengikut iblis, maka kita menderita. Bandingkan ketika iblis datang kepada Allah. Karena Ayub adalah orang yang sangat percaya dan terberkati, maka orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, dia akan bahagia, tidak persoalan soal hartanya. Tapi ketika dia mendekat kepada Tuhan, dia pasti bahagia. Maka wajah-wajah orang yang dekat kepada Tuhan pasti penuh sukacita, tidak berkerut. Betul? Periksa wajah kiri kanan. Apakah itu wajah orang yang menderita atau wajah orang yang dekat dengan Tuhan?
Kalian Gloria wajah penderitaan atau wajah yang dekat dengan Tuhan? Nah, atau guru Gloria apa orang yang menderita atau orang yang dekat dengan Tuhan? Kan gitu. Coba periksa lihat kiri kanan. Suami coba lihat wajah istrimu, ataukah dia sedang menderita di samping? Ya? Hai para suami, lihat istrimu. Hai para istri, lihat suamimu. Apakah beliau itu sedang menderita, tapi dia simpan. Aduh, istriku ini. Masa aku bertanya sedikit aja terus langsung yang lain urus, jangan tanya-tanya. Nah, jangan sampai gitu kan. Dia itu menderita. Itu akan menjauhkan sukacita dari dia. Ada suami-suami yang takut istri atau istri yang takut suami. Nah, itu hal yang kenapa penderitaan itu? Tapi Tuhan pernah izinkan sesuatu yang tidak mengenakan terjadi kepada manusia. Untuk apa? Menguji imannya. Itu makanya Allah berkata kepada iblis, ya silakan, tapi nyawanya jangan kau sentuh. Betul kan? Jadi saudara, makanya hidup kita ini tidak boleh datar. Dan ketika engkau sedang mengalami sesuatu yang tidak enak, jangan salahkan Tuhan. Pada saat itu Tuhan ada di sampingmu dan Dia akan menemanimu melampaui segala persoalan hidupmu. Betul? Ada orang yang dalam kehidupannya tidak pernah mengalami perjalanan yang tidak enak. Semua kita pernah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Tapi faktanya sekarang kita ada di sini. Karena apa itu? Bukan karena kuat dan gimana? Bukan karena kuat dan semua karena apa ya? Bisik-bisik dong. Nasa serapat dong nanti. Semua karena cinta. Kok takut bilang itu? Cinta itu Allah, Yesus. Betul kan? Semua karena Allah, semua karena cinta. Karena demikian besar kasih Allah kepada dunia ini. Itu kenapa takut? Ya kan? Ketika kita boleh berkumpul kini dan di sini bukan karena kuat dan hebatku, tapi semua karena cinta. Jadi jangan pernah ada yang merasa kuat di sini. Jangan ada pernah merasa hebat. Betul ya? Nah, dengan demikian kita bisa melihat bahwa ternyata dari dulu sampai sekarang Tuhan tidak pernah melepaskan umatnya. Yang pernah adalah umat itu berbondong-bondong meninggalkan ajaran Tuhannya. Maka yang terjadi adalah kesemrawutan. Maka kalau engkau memperoleh kepercayaan dari sesamamu, pelihara kepercayaan itu. Maka kalau engkau memperoleh sesuatu kebaikan dari sekelilingmu, kepercayaan, pelihara itu. Jangan hianati. Kalau engkau pernah berjanji, penuhi janjimu. Jangan ingkari. Ya. Kalau engkau tahu sakit hati, jangan sakiti hati sesamamu. Karena ketiga hal itulah yang merusak peradaban kehidupan manusia. Betul? Mari kita lihat nats kita ini. Habakuk seringkali disebut nabi yang bingung. Kenapa? Tuhan memanggil dia untuk melihat ini. Dia melihat, Tuhan, kenapa engkau memperkenankan ini terjadi? Ya kan? Dan pemandangan sehari-hari kehidupan manusia adalah kelaliman, ketidakadilan, penindasan. Istri menindas suami, suami menindas istri dan sebagainya. Betul ya? Ya. Ini terjadi dalam kehidupan orang percaya. Nah, lalu saudara-saudara, Habakuk terlibat perbantahan dengan Tuhan. Kalau kita periksa nats ini mulai dari pasal yang pertama, dia berbantah dengan Tuhan. Kenapa ini bisa terjadi?
Bukankah firman Tuhan sudah disampaikan jauh sebelum nabi-nabi sebelumnya? Betul kan? Saudara-saudara, kenapa kita terlibat saling perbantahan? Kenapa kita terlibat saling memusuhi? Bukankah engkau sudah ditebus oleh Kristus? Bukankah firman Tuhan sudah kita terima? Bukankah setiap minggu kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa dan Roh Kudus? Kenapa kita terlibat pemberbantahan? Kenapa kita mau saling menyalahkan, saling menuding, dan hebatnya kita mau sok ngatur. Semua kita atur, sampai Tuhan pun kadang kita atur. Percaya? Ya. Apa hakmu mau mengatur Tuhan? Apa hebatmu? Apa? Apa yang mau kau andalkan? Kamu adalah sosok-sosok yang dikasihi. Orang yang dikasihani kok mau mengatur-ngatur yang mengasihani? Ini kesombongan rohani dan kesombongan jasmani. Dan ini terlihat dalam kehidupan itu. Dan untuk inilah Habakuk dipanggil. Untuk inilah orang percaya dipanggil. Diangkat dari kegelapan, dibuat ke tempat yang terang, supaya tidak hanya mata jasmaninya celik, tapi juga mata rohaninya celik, bahwa sesungguhnya apa yang sudah saya lakukan banyak hal yang tidak pantas. Saudara percaya bahwa saudara banyak melakukan hal yang tidak pantas? Percaya? Betul? Ya itu. Tujuannya apa? Tujuannya coba baca dalam mari kita lihat Kidung Jemaat 417. Mungkin ayat 1 atau ayat 3 ya tadi dia. Coba lihat. Kidung Jemaat 417, apa dituat di sana? Ada Kidung Jemaat, kita bawa Kidung Jemaat. Ya, coba bantu, ada bisa dipancar? Ya, silakan. 1, 2, ya. Kita nyanyikan 1, 2, ya. Kau kenal semua. Jadi jangan ada yang mencoba-coba sembunyi. Dari pendeta Sitanggang kamu boleh sembunyi. Dari Sintua kita boleh sembunyi. Apalagi neng pesta gotilan, neng rohamida tor martabuni bukan? Ya kan gitu. Ate emang ate. Ngagurang na martabuni. Nah, so tenggawi martabuni kan, neng rohami lalu diketuk pintu. Siapa itu? Oh Sintua mang. Bilang enggak di rumah bapak katanya. Lalu datang anaknya mengatakan, kata bapak dia tidak di rumah. Gitu. Nah, ini yang repot kan? Nah saudara-saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, ingat Allah itu adalah Maha Kudus. Dan dia tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan sebagian besar itu kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Tetapi sesuatu yang tidak baik itu sering kali terjadi. Karena dia juga ingin dampak daripada ketidakpatuhan kita. Kalau engkau patuh kepada Tuhanmu, kau pasti gembira, wajahmu pasti ceria, dan marharupku sono.
Ya kan? Tapi semua penuh dengan keceriaan. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat kembali, kita lanjutkan bahwa Habakuk melihat ini dan menyampaikannya, lalu dia berbantah kepada Tuhan. Kenapa ini terjadi Tuhan? Saudara, Tuhan tahu apa yang dia harus kerjakan. Tuhan tahu apa yang terbaik untukmu. Dan tapi ingatlah, setiap pelaku-pelaku penyelewengan, setiap pelaku ketidakadilan, setiap yang mau keluar dari kehendak Tuhan, yang jelas mereka adalah orang yang menghujat Tuhan. Dan jangan kira Tuhan membiarkan dirinya mau dihina dan dihujat. Tidak. Sebab ingatlah firman Tuhan, jangan sesat. Tuhan tidak akan pernah membiarkan dirinya dihina. Karena apa yang engkau tabur, engkau akan menuai. Lalu untuk itu Tuhan memberikan hukuman. Saudara, setiap orang yang melanggar kehendak Tuhan, dia tidak hanya membuat penderitaan bagi orang lain, tapi dia juga menghujat Tuhan. Jadi hati-hati. Para suami jangan pernah menyeleweng. Karena apa? Karena itu akan menyebabkan istrimu menderita, keluargamu menderita, dan Tuhanmu kamu hujat. Para istri jangan coba-coba juga menyeleweng. Unang paneng nek kutong. Hati. Ya, karena itu akan mengakibatkan keluargamu menderita dan Tuhanmu juga terhina. Yang perlu adalah hidup dalam kasih sayang. Tuhan menghukumnya. Lalu bagaimana hukuman Tuhan? Bangsa itu bahkan lebih rendah daripada binatang. Dan saudara tahu, yang menghukum mereka juga bangsa yang lebih jauh dari Tuhan, yaitu bangsa Kasdim atau Babel. Ya. Jadi setiap mereka yang terkena hukuman Tuhan, derajat kemanusiaannya juga direndahkan. Dia tidak lagi mahkota ciptaan. Dia tidak lagi kesegambaran dengan Tuhan. Bahkan dia dianggap sebagai binatang melata, ikan-ikan di laut yang dengan gampang dikail, yang dengan gampang dijala, dijual. Ya. Dan mereka yang menjual itu beroleh kemewahan. Wow. Saudara, saya nggak bisa bayangkan kalau kita satu gereja ini seperti itu. Lebih rendah dari binatang melata. Lebih rendah dari ikan yang orang lain bisa semena-mena. Tuhan tunjukkan itu kepada Habakuk. Tapi inilah penyakit orang-orang percaya. Orang-orang yang mengaku dirinya percaya. Orang-orang yang mengaku dirinya taat kepada Tuhan. Lalu dia berbantah lagi. Tuhan, ini tidak benar. Kenapa orang Kasdim yang menghukum ini? Mereka tidak lebih baik daripada Yehuda. Nah, ini penyakitmu dan penyakit saya. Karena apa? Karena kita merasa lebih baik. Merasa lebih hebat. Dan kita merasa lebih pintar dari orang lain, dari pekerjaan orang lain. Mereka memiliki pekerjaan ini, kita pekerjaan sana, tapi kita merasa lebih pintar melakukan pekerjaan orang lain. Karena memang menilai, mencari kelemahan, itu sangat ahli kita. Ya, katakan contoh sederhana, kayak pasukan KUR ini. Kadang anggotanya merasa lebih pintar dari gurunya. Bukan begitu guru, begini. Bah, ini terbalik. Yang guru siapa? Yang sisian siapa? Kan gitu. Maka dalam kehidupan kita jangan heran. Bahkan Tuhan pun ingin kita atur. Kita pintar mengkritisi. Wahai umat Tuhan yang berkumpul di sini.
Untuk ini apa jawaban Alkitab? Coba buka Yesaya 55. Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Mari kita sama-sama membaca. Jangan. Ya. Jangan pikir apa yang dalam pikiranmu itu lebih baik dari pikiran Tuhan. Kita aja yang merasa sok pintar. Betul ya? Kita aja yang merasa sok hebat. Harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Hei, firman Tuhan. Hari ini Yesus mengajar dan menegur kita. Karena Dia Maha tahu. Apa kata Yesus terhadap kita? Bahwa rancanganmu bukan rancanganku, jalanmu bukan jalanku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Periksa dalam kitab Matius. Silakan. Matius 7 ayat 12. 1-2 ya. Berbuat. Jangan terlalu banyak teori. Ini yang kurang dari kita. Kita kebanyakan teori. Maunya beginilah supaya seimbang anggaran itu. Maunya beginilah supaya jalan pelayanan itu. Maunya beginilah Sintua itu supaya kami kasih. Saudara-saudara, ketika engkau mengkritisi para Sintuamu, pernahkah engkau berdoa buat mereka? Molorona sida tujabu di baik kamu do tesna manang emerhua munang romu Sintua. Ini persoalan kita kan? Betul ya? Persoalan kita. Jadi barang siapa yang terlalu pintar di sini dalam hal teori-teori apa saja pun, yang perlu engkau lakukan saat ini adalah ingat Tuhan itu adalah Maha Kudus. Jangan coba-coba menghina Dia. Ingat bahwa Allah itu Maha tahu. Jangan pernah mengatur Tuhanmu. Lalu apa kata Yesus? Berbuat. Kalau kamu ingin dihormati temanmu, hormati dia. Setuju? Kalau engkau ingin disayangi temanmu, sayangi dia. Kalau engkau gerejamu ingin kamu sayangi, berbuatlah untuk kebaikan gerejamu juga. Karena itulah pesan minggu kita hari ini. Habakuk melihat semua kejahatan itu. Dan menu keseharian manusia pada konteks itu adalah kelaliman, penindasan, dan juga ketidakadilan. Mungkinkah itu juga menjadi menu kita dalam keseharian kita? Hari ini ketika firman ini disampaikan, saudara berubah, jangan atur Tuhanmu. Kalau engkau ingin memberikan saran, datanglah kepada temanmu. Sampaikan dengan baik. Enggak perlu kamu hina dia. Karena barang siapa yang menghina sesamanya, itu mengakibatkan penderitaan bagi yang dihina. Dan itu juga penghinaan terhadap Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak milik Tuhan. Percaya? Siapa pemilikmu? Kenapa takut bilangnya? Siapa pemilikmu? Benar? Kalau engkau miliknya Tuhan, maka apa yang harus engkau lakukan bagi Dia? Puji dan sembahlah Dia. Hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kembali ditegaskan.
Dia adalah Sang Maha Kudus. Dan dia adalah Maha Tahu. Apa saja pun sekarang yang ada dalam hatimu. Pikiranmu yang busuk, yang tidak baik, hari ini buang. Ketika engkau sakit hati terhadap sesamamu, hari ini ampuni. Betul? Ketika istrimu sakit hati dengan suaminya, hei para istri, kau pernah sakit hati dengan suamimu? Pernah? Apalagi kalau setoran gak pas tanggalnya ya. Hari ini ampuni. Hai para suami, pernah sakit hati pada istrinya? Hari ini ampuni. Hai para jemaat, pernah gak suka lihat sintuanya? Hari ini ampuni. Hai para halado, pernah kau tidak suka dengan jemaatmu? Hari ini ampuni. Anggota Padita, Buama, Lomo Muma. Ya kan? Tapi yang jelas, saya akan selalu berdoa buat kita sekalian. Agar jangan ada satupun jemaat HKBP Depok Timur jatuh dalam pencobaan. Biarlah segala apa yang kita perbuat mengarah kepada kemuliaan Tuhan. Sebab dialah Allah yang layak dan patut disembah. Amin. Bapa di dalam Kristus Yesus, hari ini kami bersyukur oleh kasih sayang-Mu yang mengingatkan kami bahwa ternyata sejak dahulu seringkali dalam perjalanan kehidupan umat-Mu mempertontonkan keangkuhan, kesombongan, ketidakadilan, dan juga kelaliman. Bahkan mungkin itu bisa juga terjadi pada konteks kami hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu bersama dengan jemaat-Mu datang ke hadapan-Mu memohon ampun Tuhan. Apabila kami adalah bahagian daripada pelaku-pelaku ketidakadilan, pelaku-pelaku penyelewengan, ampun Bapa akan dosa dan kesalahan kami. Agar kami tidak jatuh dalam kuasa kegelapan. Berkati segenap jemaat-Mu ini Tuhan Yesus. Tolong kami. Dari tempat ini, hamba-Mu bersama dengan jemaat-Mu memohon kasih sayang-Mu. Kiranya Engkau memberikan pemulihan bagi hamba-Mu Inang Sintua Erika, Rupar Husik, Amang Sopar Sinaga, Inang Udur Boru Tampu Bolon, Romauli Boru Ari Todang. Tuhan ampuni juga dosa-dosa mereka dan dosa kami. Biarlah pemulihan yang daripada-Mu terjadi atas mereka. Juga Amang Bontor Sibuya, Amang Sintua Ukto Mindo Panjaitan, Roma Do Harta Silitonga, Inang kami Inang Pasurya, dan juga yang kami kasihi anak kami Timothy, Engkau berikan pemulihan baginya. Dan juga orang tua kami, Opung Lydia, Nababan Boru Lumban Turuan. Engkau tabib agung dan tidak ada yang mustahil bagimu. Iman kami berkata, Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Kalau Engkau mau dan berkenan, Engkau boleh sentuh mereka dengan kasih sayang-Mu, maka pemulihan terjadi atas mereka. Kami memohon, sentuhlah ya Tuhan. Juga jemaat-jemaat-Mu yang kami tidak bisa sebut satu persatu. Di antaranya juga ada Amang Rensus Nababan. Tolong Tuhan. Kiranya Engkau menyempurnakan kesehatan mereka. Dan mereka yang gak bisa kami sebut satu persatu. Yang dirawat di rumah atau di rumah sakit. Ya Roh Kudus, datanglah pada mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ampun akan dosa kami.